Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-341 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, setelah melakukan latih tanding dengan Ichika, Asta memang berakhir dengan tidak sadarkan diri. Dan meskipun duel antara Asta dengan Ichika minggu lalu lumayan epik, namun sayangnya kejadian seperti itu tidak ada lagi di chapter ini. Sebab di awal chapter ini kita langsung diperkenalkan dengan 3 sosok karakter baru yang merupakan anggota Seven Ryuzen seperti Ichika. Dan ketiga anggota Seven Ryuzen itu bernama Hanega Tsuji Jozo, Okada Izaemon, serta Imari Komari. Memang benar diperkenalkannya ketiga karakter ini merupakan salah satu kejadian menarik. Apalagi alasan kenapa mereka bertiga diperkenalkan adalah untuk melatih Asta, supaya sang tokoh utama kita ini bisa segera menguasai teknik Zeten. Buktinya entah itu Hanega, Okada, serta Imari secara bergiliran melakukan latih tanding dengan Asta. Dan saat melakukan latih tanding mereka bertiga hanya menggunakan teknik Zeten saja. Hanya saja karena Hanega, Okada, serta Imari cuma menggunakan teknik Zeten, jadi kita juga tidak bisa mengetahui jenis Yojutsu atau sihir kepunyaan mereka bertiga. Dengan kata lain, saat melakukan latih tanding dengan Asta, entah itu Hanega, Okada, serta Imari sama sekali belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Yang hal itu sama dengan yang dilakukan Ichika di chapter lalu. Pada akhirnya setelah melakukan latih tanding dengan Hanega, Okada, serta Imari, Asta memang tidak sadarkan diri lagi. Tapi karena di sana ada Fumio, jadinya Asta bisa segera sadar kembali. Karena dia dengan sigap langsung memberikan Yojutsu atau sihir penyembuhannya. Namun yang menarik dari kejadian ini pastinya bukan mengenai hal itu, melainkan tentang terbukanya Hanega, Okada, serta Imari kepada Asta. Pasalnya, meski tahu kalau Asta merupakan orang luar, mereka bertiga sama sekali tidak menunjukkan rasa benci ataupun permusuhan. Padahal di negeri matahari, kebanyakan orang menganggap jika orang luar merupakan lambang pembawa bencana, yang pada akhirnya membuat orang seperti Asta akan dimusuhi serta dibenci. Namun hal itu tidak terjadi kepada Hanega, Okada, serta Imari. Bahkan kalau diperhatikan mereka bertiga dengan tangan terbuka menerima Asta. Sampai-sampai Hanega, Okada, serta Imari juga mau melatih Asta. Dan hal itu bisa terjadi tentunya berkat adanya sosok Ryuya. Lantaran di chapter ini walau sebelumnya dikatakan tengah sibuk, Hanega, Okada, serta Imari langsung datang ketika dipanggil oleh Ryuya. Bahkan Imari sampai mengatakan untuk Ryuya apapun akan mereka lakukan. Itu artinya sosok Ryuya sangat dekat, dikagumi, dan juga dihormati oleh para anggota Seven Ryuzen. Makanya ketika dipanggil mereka langsung saja datang. Dan saat diminta tolong melatih Asta, mereka semua juga langsung melakukannya tanpa adanya penolakan sama sekali. Di chapter ini yang terlihat Asta mengalami 2 kali kekalahan secara telak dari Hanega, Okada, serta Imari. Yang hal itu akhirnya membuat dia sadar kalau bahwasanya para anggota Seven Ryuzen sangatlah kuat. Karena memang Asta berhasil mereka kalahkan tanpa harus menggunakan Yojutsu atau sihir sama sekali, dan hanya menggunakan teknik Zeten saja. Makanya tidak aneh kalau setelah itu Asta berucap jika teknik Zeten sangatlah luar biasa. Akan tetapi setelah mengalami semua kekalahan itu, akhirnya juga membuat Asta sadar akan keunikan teknik Zeten, di mana orang yang berbeda akan memiliki cara yang berbeda pula dalam memakainya. Jadi entah itu menggunakan tangan kosong ataupun memakai senjata, teknik ini masih bisa diterapkan. Itu artinya teknik yang tengah Asta pelajari tersebut sangatlah fleksibel sekali. Soalnya bisa dipadukan dengan segala jenis serangan apapun. Mulai dari menggunakan mana, anti sihir, pukulan tendangan, sampai bisa dipadukan juga dengan memakai sebuah senjata. Entah itu pedang ataupun senjata lainnya. Jalan Asta untuk menjadi semakin kuat memang masih sangat panjang sekali. Sebab sekarang saja selain belum bisa menguasai teknik Zeten dengan sempurna, dia juga masih kesulitan untuk belajar memanfaatkan celah milik musuh. Dan saat Asta tengah termenung sendirian inilah tiba-tiba Ichika menghampirinya. Entah kalian sadari atau tidak, setiap kali Asta bertemu dengan Ichika pasti selalu ada saja kejadian lucu yang terjadi.
Seperti kali ini, di mana Asta bingung harus memanggil Ichika seperti apa. Apakah San, Dono, atau Chan? Karena saat itu Asta memang belum tahu usia Ichika berapa. Makanya dia bingung harus memanggilnya bagaimana. Dan lucunya lagi ketika Asta tahu kalau Ichika berusia 24 tahun dan mengatakan pada awalnya dia menganggap kalau mereka berdua sebaya, malah berakhir membuat adik dari Yami ini kembali jengkel. Alasannya karena menurut Ichika perkataan Asta ini menganggap dirinya kekanak-kanakan. Padahal maksud Asta adalah Ichika terlihat awet muda. Di chapter ini bisa dibilang lumayan banyak kejadian menarik yang terjadi. Salah satunya adalah yang satu ini, di mana Ichika membahas mengenai Ryuya. Yang ternyata meski terlihat sangat santai, rupanya Ryuya juga merupakan orang yang sangat sibuk. Yang hal itu sebenarnya sangat wajar, karena akan sangat aneh jika seorang shogun bisa santai sekali dan tidak memiliki pekerjaan. Tapi yang paling menarik dari kejadian ini adalah saat dia membahas tentang kekuatan mata Ryuya. Sebab di chapter ini akhirnya kita bisa mengetahui dengan jelas seperti apa sebenarnya kekuatan mata kanan yang dimiliki oleh shogun negeri matahari tersebut. Yang ternyata kekuatan mata kanan Ryuya itu bernama Tengensu, atau bisa disebut juga sebagai mata dewa yang dapat memberikan penglihatan jarak jauh. Dan kehebatan dari mata kanan ini ialah dapat membuat Ryuya melihat tiap peristiwa yang terjadi saat ini, entah itu yang dekat ataupun jauh sekalipun. Makanya karena mata kanannya mempunyai kemampuan seperti itulah kenapa dia bisa mengetahui semua yang terjadi di kerajaan Clover. Mulai dari apa yang terjadi kepada Asta, sampai Lucius yang memberikan waktu selama 7 hari sebelum melakukan penyerangan pun juga dapat Ryuya ketahui. Lalu mungkin alasan kenapa Ryuya menutup mata kanannya itu lantaran supaya dia dapat mengontrol apa yang ingin dilihatnya. Karena bagaimanapun juga kalau Ryuya dapat melihat tiap peristiwa yang terjadi saat ini di seluruh dunia, maka dapat dipastikan shogun negeri matahari tersebut akan dibuat kebingungan. Bagaimana tidak bingung jika di waktu yang bersamaan dia bisa melihat tiap segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Makanya Ryuya menutup mata kanannya agar dia dapat menargetkan dunia bagian mana yang ingin dilihatnya. Mungkinkah seperti itu? Bagaimana kalau menurut kalian? Asta yang mendengar penjelasan mengenai kekuatan mata Ryuya dari Ichika memang langsung mengatakan jika kemampuan itu terlalu imba. Yang hal itu memanglah masuk akal. Sebab itu artinya tidak ada apapun yang dapat disembunyikan dari Ryuya. Karena dia pasti akan melihatnya dengan kemampuan mata kanannya. Dan saat mendengar apa yang dikatakan oleh Asta itu, sekali lagi ada kejadian lucu yang diperlihatkan oleh Ichika, di mana dia dengan menggebu-gebu langsung memamerkan serta menjelaskan segala pencapaian Ryuya kepada Asta. Yang tanpa dia sadari apa yang Ichika lakukan itu sangatlah lucu. Makanya setelah sadar mengenai apa yang dia lakukan, adik dari Yami ini langsung diam seketika seperti menahan rasa malu. Memang benar apa yang dilakukan oleh Ichika ini sudah sangat jelas membuktikan jika dia bukan hanya sekedar menghormati Ryuya saja, melainkan juga ada rasa cinta di dalamnya. Hanya saja Ichika masih belum mau mengakuinya, apalagi di depan orang lain seperti Asta. Dan sepertinya rasa cinta itu sudah mulai tumbuh sejak dulu sekali, yaitu ketika Ryuya menyelamatkannya. Dan kejadian seorang wanita mulai jatuh cinta kepada penyelamatnya yang seorang laki-laki memang sudah tidak asing, apalagi di dunia Black Clover. Contohnya saja Vanessa serta Rosle, yang mana mereka berdua sama-sama mencintai Yami setelah diselamatkan oleh Kapten Kesatria Sihir Black Bull tersebut. Jika dalam percakapan ini Ichika selalu membahas mengenai Ryuya, untuk Asta tentunya yang dibahas adalah tentang Yami. Karena pada dasarnya Yami memang bisa dibilang merupakan sosok pahlawan bagi Asta. Sebab Yami merupakan orang pertama yang mengakuinya serta mau membantu Asta untuk mewujudkan impiannya. Tapi anehnya lagi-lagi saat Asta membahas mengenai Yami, Ichika malah terlihat tidak senang. Makanya dia langsung menyuruh Asta untuk berhenti membicarakan Yami. Bahkan saking tidak senangnya Ichika sampai mengatakan kalau dirinya tidak mau mendengar apapun tentang kakaknya itu. Pastinya Asta dibuat bingung dengan sikap Ichika ini. Karena menurutnya sangat aneh kalau Ichika sama sekali tidak tertarik untuk lebih tahu soal kakaknya sendiri.
Dan saat Asta mempertanyakan hal itu, terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana Ichika berucap jika Yami telah membunuh seluruh klan kami. Dan setelah itu akhirnya juga diperlihatkan kisah kilas balik di mana Yami masih muda dan juga masih berada di negeri matahari. Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu percaya mengenai ucapan Ichika ini. Pasalnya melihat sikap yang dimiliki oleh Yami yang mau menerima dan merekrut orang-orang buangan untuk menjadi anggota kesatria sihir Black Bull saja sudah dapat membuktikan jika dia merupakan orang baik. Maka akan menjadi sangat aneh kalau ternyata Yami merupakan seorang pembunuh berdarah dingin yang telah membantai seluruh anggota klannya selain Ichika. Terungkapnya fakta yang satu ini bisa dibilang memang sangat mengejutkan sekali. Dan meskipun saya mengatakan tidak terlalu percaya, bukan berarti tidak ada kemungkinan jika Yami memang tidak melakukannya. Pasalnya bisa saja sebenarnya hal tersebut benar-benar terjadi. Hanya saja alasannya belum bisa kita ketahui. Apalagi rincian ceritanya untuk sekarang juga belum diperlihatkan. Namun kalau menurut sudut pandang saya setelah melihat apa yang terjadi di akhir halaman chapter ini, bisa saja sebenarnya Yami tidak sengaja melakukan hal itu. Di mana ketika dia beserta seluruh klannya termasuk Ichika melakukan rutinitas di laut untuk memancing ikan, akhirnya rutinitas harian itu berakhir menjadi sebuah petaka, di mana kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Lalu hal itu mengakibatkan seluruh klan Yami tewas dan hanya Yami serta Ichika yang selamat. Itu pun Yami selamat tapi harus terdampar di kerajaan Clover. Sedangkan Ichika berhasil selamat karena ditolong oleh Ryuya. Dan karena melihat semua yang terjadi di kapal sebelum tenggelam inilah kenapa Ichika menganggap jika Yami penyebab semua kejadian itu. Makanya dia berakhir menjadi sangat membenci kakak kandungnya tersebut. Jadi dengan kata lain, Ichika menuduh Yami sebagai penyebab terjadinya sebuah kecelakaan yang akhirnya mengakibatkan semua anggota klannya meninggal. Oleh sebab itulah kenapa dia mengatakan kalau kakaknya tersebut telah membunuh klan kami. Ya, tapi semua itu hanyalah pendapat saya pribadi. Jadi belum tentu juga hal itu benar. Dan bisa saja malah salah. Namun yang jelas jika dilihat sepertinya di chapter depan kita bisa melihat cerita kilas balik ketika Yami masih muda. Yang jujur saja kejadian ini sudah lumayan saya nantikan setelah Asta terdampar ke negeri matahari tersebut. Dan saya sangat yakin kalau kebanyakan orang juga menunggu cerita kilas balik ini. Pasalnya di dalam kolom komentar channel ini memang banyak yang mempertanyakan mengenai apakah cerita flashback Yami saat masih kecil akan diperlihatkan apa tidak. Dan jawabannya seharusnya dapat dipastikan adalah iya. Oleh sebab itu di chapter depan bisa dibilang akan menjadi salah satu chapter yang banyak ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Hanya saja karena minggu depan manga Black Clover libur rilis, jadinya kita harus lebih bersabar lagi untuk menunggu selama 2 minggu lamanya agar bisa melihat semua itu terjadi. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-341 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.